Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai akuntansi belanja dan beban. Menurut PSAP, belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Sedangkan beban menurut PSAP adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa klasifikasi belanja. Yang pertama, belanja operasional, yang kedua, belanja modal, yang ketiga, belanja tidak terduga. Yang termasuk dalam belanja operasional, yang pertama adalah belanja pegawai, yang kedua belanja barang dan jasa, yang ketiga belanja bunga, dan lain-lain. Ya, ada banyak nanti klasifikasi dari belanja operasional seperti yang ada di laporan realisasi anggaran. Yang kedua, belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan mesin, belanja modal bangunan, dan lain sebagainya seperti yang ada di dalam laporan realisasi anggaran. Yang terakhir adalah belanja tak terduga. Sedangkan klasifikasi beban, kita bisa mengelompokkannya menjadi satu beban pegawai, yang kedua beban persediaan, yang ketiga beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban subsidi, beban hibah, dan lain-lain seperti yang ada di laporan operasional. Nah, di sini ada beberapa dokumen transaksi yang terkait dengan belanja daerah. Yang pertama ada surat penyediaan dana atau SPD, yang kedua surat permintaan pembayaran uang persediaan atau SPPUP, yang ketiga surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan atau SPPTU, yang keempat surat perintah membayar uang persediaan atau SPMUP, yang kelima surat perintah membayar tambahan uang persediaan atau SPMTU, yang keenam surat perintah pencairan dana atau SP2D, yang ketujuh surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan atau SPPGU, yang kedelapan surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atau SPJ belanja. Kemudian yang kesembilan ada surat perintah membayar ganti uang persediaan atau SPMGU, yang ke-10 surat permintaan pembayaran langsung atau SPPLS, yang ke-11 surat perintah membayar langsung atau SPMLS, yang ke-12 ada bukti transfer, 13 nota debit bank, 14 buku jurnal pengeluaran kas, kemudian yang ke-15 buku besar, yang ke-16 adalah buku besar pembantu. Proses akuntansi belanja dan beban yang ada di SKPD, ya, secara umum dalam prosedur pembayaran itu belanja dikelompokkan menjadi dua, yaitu belanja uang persediaan atau UP, ganti uang persediaan atau GU, tambahan uang persediaan atau TU. Kemudian yang kedua ada belanja langsung atau belanja LS. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah untuk belanja langsung gaji dan belanja langsung non gaji. Contohnya, pada tanggal 26 Januari 2019, berdasarkan surat penyediaan dana belanja daerah nomor 25 tahun 2019, Dinas Pendidikan sebagai kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM uang persediaan beserta lampilannya senilai 10 juta yang diajukan oleh bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan. Atas dasar transaksi tersebut, SKPD yaitu Dinas Pendidikan akan mencatatnya pada tanggal 26 Januari, yaitu pada jurnal LO, kas di bendahara pengeluaran debit, RK, PPKD kredit, masing-masing senilai 10 juta rupiah. Sedangkan untuk jurnal LRA-nya itu kita tidak melakukan penjurnalan. Sedangkan untuk jurnal yang dicatat pada PPKD, jurnal LO-nya
RKSKPD debit 10 juta, kemudian kreditnya di kas daerah atau kas di bendahara umum daerah sebesar 10 juta, sedangkan untuk jurnal LRA-nya kita tidak melakukan pencatatan. Kemudian contoh lainnya, pada tanggal 20 Oktober 2019, Bendahara SKPD menerima SP2D LS gaji atas pengajuan SPMLS gaji sebesar 143.570.000 dan langsung dipindah bukukan ke rekening bank masing-masing pegawai. Atas transaksi tersebut, kita akan melakukan penjurnalan di SKPD. Untuk jurnal LO-nya, beban gaji debit RKPPKD kredit sebesar 143.570.000, sedangkan untuk jurnal LRA-nya belanja gaji debit kredit estimasi perubahan sal masing-masing sebesar Rp143.570.000. Sedangkan untuk PPKD mencatatnya jurnal LO, RKSKPD debit, kas di kas daerah kredit sebesar masing-masing Rp143.570.000. Kemudian untuk jurnal LRA-nya kita itu tidak melakukan penjurnalan. Nah, seperti itu. Contoh selanjutnya, semisal kita ya di sini bendahara daerah ataupun bendahara SKPD melakukan pembelian 3 unit laptop pada tanggal 25 April 2019 secara langsung. Jadi kita menggunakan pihak ketiga untuk pembelian laptop tersebut. Ya, di sini adalah pihak ketiganya CV Anugrah. Maka jurnal yang kita buat pada SKPD adalah laptop debit RKPPKD kredit sebesar 12 juta. Ini untuk jurnal LO-nya, sedangkan untuk jurnal LR-nya belanja modal laptop debit, kreditnya estimasi perubahan sal masing-masing sebesar 12 juta. Nah, selanjutnya PPKD juga mencatatnya pada jurnal LO, RK SKPD debit, kreditnya kas di kas daerah atau kas di bendahara umum daerah sebesar masing-masing 12 juta. Nah, sedangkan jurnal LRA-nya kita tidak melakukan penjurnalan. Seperti itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar.